Sudah saya bilang, ini semua hanya untuk bersenang-senang. Jangan menumbuhkan apapun dalam perasaan. Ngomong cinta. Memang ada cinta di dunia ini. Jangan munafik. Hei, laki-laki. Jangan suka menaruh iba alih-alih memberikan ereksi kalian kepada perempuan. Kalian pikir laki-laki lebih kuat dari perempuan? Yang benar aja. Sial, saya mau mematikan. Tidak usah ada komunikasi kalau kesepahaman tidak bisa diambil, dan kalau perbedaan tidak bisa dihormati. Buat apa sih mengurusi hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa diotak-atik oleh otak? Rasa, ya dirasakan saja. Setelah itu, tidak usah dirasa-rasakan. Toh, dalam waktu singkat, rasa akan menjadi masa lalu. Maka dari itu, dari dulu, saya selalu milih jurusan matematika. Mengurusi hal-hal tak kasat mata tuh membuang-buang energi. Reiki, pengobatan alternatif, tenaga dalam, shit. Bahkan dunia dibuat oleh benda-benda. Apakah 5 kali 5 bisa diselesaikan dengan perasaan? Naif benar. Sastra pengobatan. Sastra itu teks. Penyakit itu kondisi fisik. Di mana ketemunya sastra sebagai obat? Kertas digosok-gosok ke koreng gitu. Yang benar-benar sajalah hidup ini. Jangan seperti orang frustasi ekonomi, larinya ke Ratu Adil. Adililah dirimu sendiri sejak dari pikiran. Jangan malah menyalahkan keadaan sosial. Pergi juga ke klinik, sorot tak dungu.
Sudahlah, tidak usah mengajari saya tentang kemutlakan itu ada. Saya percaya, karena itu hanyalah hal-hal yang menggelikan dalam hidup. Soal-soal yang menggelikan. Bagaimana orang yang terkena kanker dan sudah menjalani kemoterapi selama bertahun-tahun dan gagal bisa disembuhkan hanya dengan dibacakan selembar karya sastra. Jangan menggelikan hati saya ah. Sebenarnya saya tak mau menjadikan hal itu sebagai persoalan. Namun semakin lama penyangkalan batas nalar membuat saya penasaran. Ketika seorang teman mengidap penyakit kanker, tersembuhkan oleh metode aneh itu, padahal katanya itu hanyalah teknik yang paling dasar. Saya bisa gila. Kalau saya mau membuktikan, bukankah saya harus sakit dulu? Lantas, penyakit apa yang bisa membuat saya membuktikan hal itu? Nah, ya mungkin seperti apa yang telah dituduhkan kepada saya selama ini dari orang-orang sekeliling saya, juga keluarga saya sendiri, bahwa saya adalah seseorang yang tidak mengenal cinta. Ini akan menjadi tantangan. Ya, tantangan. Seorang penyair dengan jemawanya mengibarkan bendera bahwa sastra sebagai media pengobatan. Sungguh jargon yang menggelikan. Karena itu, saya memutuskan untuk membuat sayembara. Keesokan harinya, saya sudah membuat pengumuman dan menyebarkannya di media secara online maupun offline. Isinya ialah seorang putri mengidap penyakit yang amat langka, yaitu ia tak bisa merasakan rasa cinta. Ia membutuhkan dukun, penyembuh, atau apapun itu. Dan bagi siapapun yang berhasil mengobatinya, ia akan dengan sukarela menawarkan dirinya sebagai istri dan akan melayani dengan sepenuh hati.
Sungguh sudah seperti cerita dongeng yang sangat menggairahkan. Berita itu meledak dengan sangat dahsyat. Dalam 10 menit saja 251 orang telah membacanya. Dan ya, kesatria. Baiklah. Kita akan memanggilnya Brahmana. Ya, Brahmana penyair. Brahmana penyair sok suci. Sang Brahmana ini mengumumkan bahwa ialah orang yang diperlukan oleh pengumuman itu. Berkilah dari kesombongannya, ia mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, ia menjalankannya demi 2 hal. 1, ia ingin menyembuhkan sang putri dari penyakitnya. Dan 2, ia ingin mencari jodoh bagi putranya. Buset! Jadi berapa usia sang Brahmana ini? Berjualan jasa dia. Setelah saya lihat Facebooknya, ternyata sang Brahmana ini berusia 70 tahun. Menikah dengan kakek-kakek dong. Oh God. Sampai pada suatu hari kami bertemu di satu ruangan private. Saat saya melihat ke arah sang Brahmana, ia adalah seorang tua dengan rambut perak, janggut serabutan, dan ada cahaya dari matanya yang tidak seperti 70 tahun. Oke lah, 70 tahun. Tapi sungguh ada daya yang keluar dari manik itu. Sang Brahmana mengatakan bahwa untuk mengenal cinta, manusia perlu menjalankan beberapa syarat. Yang pertama adalah ketelanjangan. Berfilsafat dia. Seseorang harus menjadi duafa dengan fitrahnya sebagai manusia. Istilahnya, seseorang harus miskin di hadapan semesta. Terserahlah penyair. Aku hanya ingin mengujimu. Dan yang kedua, tidak boleh membantah. Sastra Jendra Hayuningrat Pangriwati Diu adalah ilmu laku. Pengetahuan tidak harus selalu hanya diketahui dan dipahamkan oleh akal. Pengetahuan itu harus ditempuh, bukan sekedar paham dan tahu, melainkan dihayati sebagai laku. Sampai pada saat ia mengurai konsep pengobatannya, saya bergetar. Yang ia katakan benar. Otak saya tak kuat menahan getaran dalam diri saya. Saya tergetar, bahkan gemetar. Begitu panjang dan
lebar. Sang Brahmana penyair ini memaparkan konsep keilmuannya. Dan dari situ saya menyadari otak saya sudah terbelenggu. Saya tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Pada malam itu, saya hilang akal. Saya mengapung di antara mega-mega, dibuahin syair-syair yang saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi sungguh menyenangkan saya. Didongengkan tentang rembulan, tentang keindahan tak terperi, inci demi inci tubuh manusia yang dikatakannya sebagai Tantrayana. Dipraktekannya lah tentang kesatuan kehidupan manusia melalui Kama Sutra. Oh, matematika, logaritma, aljabar, akal, nalar sehat. Kemanakah kalian pergi? Tahukah kalian bahwa aku, Sukeisi, yang terkenal mengunggulkan akal sehat, terkulai lemas tak berdaya di bawah telapak kaki laki-laki Brahmana penyair bernama Firsava. Kami mengarungi samudra, naik turun gunung. Pada saat itu saya berpikir, apakah Firsava berpikir tentang Danapati putranya? Mengapa ia ingin membagikan keindahan sejati dengan orang lain meskipun itu putranya sendiri? Lalu berlayarlah kami ke negeri lupa, di mana segalanya menjadi milik diri. Saudara-saudara, berhentilah sombong seperti saya, jika tidak ingin ditampar oleh kenyataan yang kadang tidak terduga. Konsep itu bersifat seperti kepala. Hidup tak bisa diwakili oleh satu jurus. Tetapi sesudah peristiwa terwedarnya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, saya semakin mengerti bahwa manusia bukanlah nilai itu sendiri. Mempercayai apa yang diucapkan oleh mulut dan mempertemukannya dengan laku mungkin hanya membuat kita kecewa. Manusia itu berbeda dengan nilai. Nilai bisa saja sempurna, namun tidak dengan manusia. Maka janganlah mempercayai siapapun kecuali sang laku. Kesombongan intelektual itu rapuh. Kasus ini membuktikan bahwa kontol, intelektualitas, dan moral adalah ramuan paradoks. Ancaman kedudukan bagi seseorang. Jika sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu bisa dikelola secara berbudaya, maka manusia akan menjadi pemenang atas dirinya dan dimuliakan oleh sesamanya. Hal ini semakin membuktikan bahwa seks adalah agresi purba yang tak dapat disembunyikan.
ia hanya bisa dikelola. Kalau disembunyikan seperti perlakuan pada Shi yang salah, ia akan jebol dan menunjukkan keadaan dirinya yang sesungguhnya. Pada saat itu, orang semasyhur apapun, moralis, intelektual, atau apapun, mereka kembali menjadi manusia purba pada zaman perburuan.